Halo, salam sejahtera. Sebelum perkenalkan, nama saya Francisca Anastasia Darmawan dengan NIM 1823-14041 akan sedikit mempresentasikan terkait mata kuliah ekonomi publik. Nah, pada mata kuliah ekonomi publik kita sudah belajar tentang eksternalitas. Ada banyak sih sebenarnya, nggak cuma eksternalitas, cuman kita fokus pada eksternalitas. Di mana eksternalitas memiliki arti atau memiliki definisi, yaitu manfaat atau benefit dan atau biaya yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, atau dengan kata lain, eksternalitas merupakan hal-hal yang tidak dapat diperhitungkan dalam produksi barang dan jasa. Eksternalitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas terkait regulasi dan subsidi, di mana regulasi dan subsidi ini merupakan bagian dari eksternalitas, yaitu cara mengatasi eksternalitas negatif. Nah, yang pertama itu regulasi. Regulasi merupakan suatu peraturan atau yang dirancang atau dirumuskan, disusun, dan dibuat sedemikian rupa untuk mengendalikan suatu kelompok masyarakat atau lembaga atau organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Regulasi sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk mengontrol dan memberikan ketegasan, mewujudkan rasa aman dan damai, melindungi hak dan kewajiban, membuat seseorang menjadi lebih patuh dan disiplin, pedoman tingkah laku, untuk pengendalian sosial, menertibkan seseorang supaya tidak merugikan pihak lain, atau mewujudkan tujuan bersama. Regulasi juga memiliki berbagai jenis-jenis yang menurut Stephen Pounds itu ada 4 jenis regulasi, di mana yaitu pertama regulasi arbitrter, regulasi itikat baik, regulasi konflik tujuan, dan regulasi proses. Dan regulasi usaha itu memiliki 3 jenis, yaitu regulasi perlindungan, regulasi perlindungan konsumen, regulasi perlindungan brand, dan regulasi larangan praktik monopoli. Contoh dari regulasi itu sendiri, saya ngambil contoh dari Gojek, regulasi bisnis perlindungan konsumen, di mana diawali dengan penandatangan MOU antara Gojek Indonesia dan PT Jasara Harja oleh Kepala BKPN. Diadakannya berbagai pelatihan sebagai upaya tindakan pencegahan untuk meminimalisir resiko dan menggunakan jasa Gojek. Gojek memberikan perlindungan asuransi, dibedakan antara jenis-jenis Gojek jenis-jenis yang dikeluarkan oleh Gojek, seperti Gokar itu menggunakan asuransi Jasara Harja, sedangkan Goraknya itu menggunakan asuransi Allianz. Gojek telah mengembangkan fitur keamanan pada aplikasi, yaitu tombol darurat dan bagian perjalanan atau sharing trackingnya. Nah, lalu Gojek juga menyiagakan unit darurat khusus selama 24 jam full, jadi 1 harian full, di mana unit darurat khusus yang tersedia di Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar terintegrasi dengan layanan ambulans Gojek. Lalu ada landasan hukum regulasi perlindungan konsumen yang tercantum pada UU Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Lalu saya akan masuk pada materi subsidi, di mana menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Ames dalam buku Contemporary Ekonomi, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam suatu perusahaan atau rumah tangga agar bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan dari subsidi itu sendiri untuk mengurangi harga yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat, karena subsidi mampu membantu menurunkan harga produk, barang, atau jasa menjadi di bawah harga normal. Nah, subsidi sendiri dapat diberikan dalam berbagai bentuk.
Misalnya pemberian dana secara langsung, baik ini pun bisa diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui pinjaman, hibah, investasi, transfer uang ataupun jaminan utang langsung. Yang kedua, ada hilangnya pendapatan pemerintah atau pemerasan pajak seperti keringanan pajak. Menyediakan barang atau jasa di luar infrastruktur publik. Pemerintah melakukan pembayaran kepada mekanisme pendanaan dan memberikan wewenang kepada badan dan swasta untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam menyediakan dana. Yang kelima, segala bentuk price support dan income adalah subsidi jika bantuan itu dapat menghasilkan keuntungan. Jenis subsidi itu ada dua, yaitu subsidi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu ada berbagai jenis lagi, yaitu dalam bentuk BLT atau bantuan langsung tunai, ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, paket sembako, dan bansos BLT untuk pelaku UMKM, dan program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk subsidi tidak langsung itu berupa subsidi BBM dan LPG 3 kilo, intensif tagihan listrik PLN, subsidi cicilan KPR rumah atau kredit usaha rakyat, lalu yang terakhir ada subsidi pupuk dan benih untuk sektor pertanian. Nah, contoh subsidi langsung di sini saya mengambil terkait KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Di mana program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin atau BSM sebelumnya. KIP sendiri diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, dengan tujuan menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah, mencegah siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Yang ketiga, menarik siswa yang putus sekolah agar kembali sekolah. Yang keempat, membantu siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal wajib belajar 12 tahun. Sedangkan untuk subsidi tidak langsung, saya mengambil dari contoh kredit usaha rakyat, di mana KUR adalah program pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke pelaku usaha kecil. Normalnya, bunga pinjaman KUR adalah 9% pada tahun 2002, namun pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga Juni 2022. Dengan tambahan subsidi, bunga pinjaman KUR menjadi 6%. Informasi terbaru, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sampai Desember 2022. Sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah menaikkan plafon KUR menjadi 373,17 triliun dan diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk memanfaatkannya, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Landasan terkait KUR ini, program KUR diluncurkan pada tahun 2007 dengan landasan keluar instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007. Berikut merupakan peraturan-peraturan terkait KUR, antara lain instruksi Presiden Inpres nomor 6 tahun 2007, peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 135/PMK 05/tahun 2008. Yang ketiga ada keputusan atau Kepres nomor 14 tahun 2015. Yang keempat ada peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Permenko nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan Permenko nomor 8 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Yang kelima, peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Permenko nomor 8 tahun 2020 tentang perlakuan khusus terdampak COVID-19. Yang keenam ada keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 213 KMK 05/2020. Yang ketujuh ada peraturan OJK atau POJK
nomor 48 garis miring PUJK titik 03 garis miring 2020. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, silahkan masukkan di komen.